Sudah kenalkah kamu dengan pajak? Istilah pajak tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi saat mendengar kata pajak, stigma masyarakat menjadi negatif. Banyak yang berpikiran bahwa pajak itu rumit, pusing, menakutkan, mahal, korupsi, tidak penting. Lalu, apa benar pajak itu tidak penting? Tunggu dulu. Uang negara itu asalnya dari mana? Kita seringkali mendengar istilah APBN dibahas di TV, media sosial, dan surat kabar. APBN sendiri berisi tentang anggaran pendapatan dan belanja yang akan dilakukan pemerintah dalam siklus 1 tahunan. Tapi, pernahkah kita berpikir, dari mana angka-angka dalam APBN itu berasal? Apakah pemerintah hanya tinggal menulis angka dan mencetak uangnya, atau berutang? Faktanya, data APBN menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Jadi, dana BOS, BPJS, subsidi bensin, pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, gaji guru, tentara, PNS, sampai Pak RT, bahkan utang pemerintah, didanai dari pajak. Yes, pajak. Suatu hal yang dibenci, ditakuti, dan dijauhi, tapi sangat esensial dalam sebuah negara. Namun, apakah uang pajak sudah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan negeri ini? Sayangnya belum. Masih terdapat gedung sekolah dengan kondisi yang tidak layak, jalan-jalan yang rusak, fasilitas umum yang tidak memadai, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sudah hampir 11 tahun target pajak tidak terpenuhi. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena tidak semua orang mengetahui dan sadar pentingnya peran pajak. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Mengacu pada apa yang tertera di dalam undang-undang, definisi dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang mana kemudian digunakan oleh pemerintah untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya pembangunan rakyat. Secara sederhananya, pengertian dari pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Pajak yang dibayarkan ini dikumpulkan oleh pemerintah melalui kas umum negara. Pajak yang telah terkumpul kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran negara berdasarkan apa yang telah tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal dengan APBN. Terkait dengan pembayaran pajak, hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa membayar pajak itu bukan merupakan hanya suatu kewajiban bagi seorang warga negara saja, akan tetapi membayar pajak juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk kemudian ikut berpartisipasi untuk memperoleh pendapatan negara dan juga merupakan salah satu bentuk peran serta warga negara terhadap pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional. Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter, yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleren, yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, dan yang keempat adalah fungsi pemerataan pendapatan. Fungsi pajak yang pertama dan juga yang paling utama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, yang kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan negara, sesuai dengan apa yang tertuang di dalam APBN. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur. Pajak dapat digunakan bagi pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, misalkan pemerintah sedang ingin mengatur konsumsi barang-barang tertentu. Sebagai contoh adalah alkohol dan juga rokok. Karena kedua barang tersebut dinilai memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat.
Dari kebijakan tersebut, kemudian digunakanlah pajak sebagai alat untuk mengatur konsumsi alkohol dan juga rokok sehingga jumlah konsumsi dalam masyarakat dapat menurun. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini erat kaitannya dengan bagaimana pajak mengendalikan perekonomian negara. Misalnya, tarif pajak atas konsumsi sedang tinggi, maka konsumsi akan berkurang karena masyarakat enggan membeli barang atau jasa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara dapat melambat. Sebaliknya, apabila tarif pajak atas konsumsi rendah, maka daya beli masyarakat tinggi dan juga laju perekonomian dapat meningkat. Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi pemerataan pendapatan. Pajak yang telah terkumpul kemudian digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara. Dari pelaksanaan pembangunan ini dapat tercipta lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan dari masyarakat sendiri. Sebenarnya siapapun bisa membayar pajak. Setiap orang yang berpotensi untuk menjadi pembayar pajak ini dikenal dengan istilah subjek pajak. Akan tetapi ada beberapa hal di dalam undang-undang yang menentukan kapan seorang subjek pajak ini dikenai kewajiban untuk membayar pajak, yang kemudian kita kenal dengan istilah wajib pajak. Dikatakan sebagai wajib pajak apabila seorang subjek pajak ini telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektif. Syarat subjektif ini merupakan syarat apabila subjek pajak ini memenuhi satu di antara definisi subjek pajak, yaitu yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan pembangunan yang berhak, yang ketiga adalah badan, dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Syarat-syarat ini tertera dalam undang-undang pada pasal 2 Undang-Undang PPH. Syarat objektif sendiri adalah syarat apabila seseorang atau subjek pajak ini telah memiliki penghasilan dengan batasan tertentu, yaitu apabila dalam 1 bulan telah memiliki penghasilan di atas 4,5 juta ataupun apabila diakumulasikan dalam 1 tahun telah melebihi 54 juta. Ketika syarat subjektif dan juga objektif telah terpenuhi, maka timbul kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang pertama ialah kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau yang kemudian kita kenal sebagai NPWP. NPWP ini nanti akan menjadi suatu identitas diri bagi tiap-tiap wajib pajak. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk membayar pajak. Tentunya dalam mengenakan pajak, negara tidak serta-merta mengenakan pajak dengan jumlah yang sama untuk tiap-tiap wajib pajaknya. Akan tetapi, terdapat perhitungan khusus bagi tiap-tiap wajib pajak dengan memperhitungkan besarnya penghasilan yang diperoleh. Kemudian, kewajiban yang ketiga adalah kewajiban untuk melaporkan pajak, yang mana wajib pajak harus melaporkan kewajiban perpajakan yang sudah dilaksanakan dalam 1 tahun. Sebagai informasi bagi teman-teman, sistem pajak yang kita anut dalam negara Indonesia ini adalah sistem pajak yang disebut dengan self-assessment. Artinya wajib pajak melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan juga pelaporan pajak secara mandiri. Jadi tidak menunggu surat perintah atau surat himbauan dari kantor pajak. Jadi harus diingat ya teman-teman. Pembayaran pajak dilakukan melalui 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme pemotongan dan juga pemungutan. Yang kedua adalah mekanisme setor sendiri. Jika nantinya teman-teman bekerja sebagai pegawai atau karyawan saja, maka teman-teman akan melaksanakan kewajiban perpajakan melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan yang akan dilakukan oleh pemberi kerja. Apabila nantinya teman-teman tidak hanya mendapatkan penghasilan dari pegawai atau karyawan saja, maka teman-teman bisa melaksanakan kewajiban pembayaran pajak melalui mekanisme setor sendiri, yaitu teman-teman bisa setor sendiri pajak teman-teman melalui bank persepsi ataupun kantor pos. Di era modern ini sudah tersedia berbagai kemudahan dalam membayar pajak. Jadi pajak tidak hanya bisa dibayar melalui bank ataupun kantor pos saja. Teman-teman juga bisa melaksanakan pembayaran pajak melalui mesin ATM, mobile banking, internet banking, dan juga mesin EDC. Jadi perlu diingat ya, kalau bayar pajak bukan di kantor pajak. Belum banyak orang yang memahami bahwa selain kewajiban mendaftarkan dan juga membayarkan pajak, seorang wajib pajak ini juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Kebanyakan wajib pajak ini menganggap bahwa ketika mereka sudah membayar pajak, maka kewajiban perpajakannya sudah selesai. Padahal tetap ada kewajiban untuk melaporkan pembayaran pajak tersebut. Lalu bagaimana cara pelaporan pajak? Bagi teman-teman generasi milenial tentunya sudah sangat akrab dengan penggunaan teknologi. Ini teman-teman sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor pajak dan juga ikut mengantri hanya untuk melaporkan pajak.
teman-teman bisa melakukan pelaporan pajak secara online melalui situs DJP online kapanpun dan dimanapun teman-teman mau. Tapi perlu diingat ya, pelaporan pajak ini ada batasnya loh teman-teman. Apabila teman-teman mau melaporkan pajaknya menggunakan surat pemberitahuan tahunan untuk orang pribadi atau untuk diri teman-teman sendiri, maka batas waktu pelaporannya adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sebagai contoh, teman-teman ingin melaporkan kewajiban pajakan menggunakan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun 2020, maka batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret tahun 2021. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu pajak dan manfaatnya untuk kita semua? Sebagai generasi yang nantinya akan memimpin negara, sudah selayaknya teman-teman tahu bahwa sampai dengan saat ini, fondasi utama pembangunan negara ini berasal dari pajak. Segala fasilitas umum, pelayanan kesehatan, bahkan pertahanan dan keamanan negara tidak akan terselenggara tanpa adanya pajak. Jika kelak teman-teman bisa menjadi seorang wajib pajak yang patuh, bukankah itu artinya teman-teman sudah ikut terlibat untuk membangun negara? Terlebih, di masa sekarang ini, sudah tersedia banyak kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang nggak pakai ribet dan bisa dilakukan di mana saja. So, siapa bilang pajak itu memberatkan? Generasi emas, generasi sadar pajak. Milenial sadar pajak, keren!